Kadang-kadang kita nggak pada bangga sama bangsa kita sendiri. Banyak ulama, banyak kiai, banyak pondok pesantren, tapi nggak pada bangga sama bangsanya sendiri. Kayak lebah. Lebah terkecil di dunia ada di Indonesia. Lebah terbesar di dunia ada di Ambon, Indonesia. Bangunan tertua di dunia, Gajah ada di Indonesia. Makanya dengan mengetahui manfaat madu trigona, satu-satunya penghasil madu terbaik, julukannya Mode of Medicine, diakui secara medis internasional. Saat ini lagi ramai-ramai, Malaysia lagi coba mengklaim bahwa madu kelulut yang disebut Malaysia sama kayak bahasa Kalimantan adalah madu trigona ini. Trigona bahasa ilmiahnya, bahasa Jawanya kelanceng, Pak. Bahasa Kalimantannya kelulut, bahasa Sundanya tuul. Itu bahasa ilmiahnya trigona. Trigona ada 99 spesies di Indonesia, paling terbesar di seluruh dunia. 99 asal husna, makanya dia tercatat dalam surat, tersirat dalam surat An-Nahl 6869, tersirat dalam surat Weda, kitab Zabur, kitab Trapateka, kitab Injil 13:13 satu-satu. Saya kebetulan muslim, tapi saya senang budidaya buah ini satu-satunya hewan yang tersirat tersurat dalam surat dalam 5 kitab bahwa lebah itu adalah pelestari. 60% di dunia sumber daya pakan dihasilkan sama lebah. Tapi saya cerita dulu sedikit kenapa lebah ada di dalam surat, karena lebah hewan paling higienis di dunia. Beda sama lalat. Kenapa pemerintah Pemkot Kota Tangerang budidayakan maggot? Kan lucu, itu kan adalah hewan yang mempunyai enzim negatif. Saat punya bunga, disentuh sama bunganya sama maggot tadi yang jadi lalat, akhirnya jadi busuk. Beda sama lebah, disentuh yang tadi nggak punya pohon, bunganya tadi nggak jadi buah, akhirnya jadi buah. Saya juga nanam pohon munsangging, ngetres sendiri 6 tahun yang lalu, berbunga, tapi nggak jadi buah. Akhirnya saya taruh ini 100 stuk. Alhamdulillah saya punya 15 butir. Hasil tetres saya pohonnya bisa buahnya saya makan sendiri. Dan awal saya punya lebah ini 10 kotak, sekarang saya punya 2.200 kotak. Makanya mudah-mudahan cerita ini emang sepele, kecil. Saya nggak pernah bermimpi ini akan jadi uang saya, tapi ternyata ini jadi sumber duit. Tadi saya suka bagi-bagi, dan satu-satunya madu yang kandungan glukosanya terendah. Saya kerja di Konimek Farmasi juga ini, makanya tadi saya nggak ngerti kalau madu ini ternyata multi manfaat sih. Nah, saya PR-nya adalah melawan multi level, melawan SOS madu yang palsu, karena dalam Quran sudah sangat baik madu ini sebagai konsumsi, sebagai penyembuhan dari penyakit manusia sebenarnya. Tapi banyak segelintir orang serangan menyampur, bukan madu diaduk-aduk konsumsi. Bukan Al-Quran yang salah, bukan kitab An-Nahl yang salah, bukan kitab Injil, manusia yang serakah. Makanya dengan adanya lebah, tujuannya adalah membuat ini. Kalau mau beli madu, speknya kayak gimana? Belilah sama orang yang memiliki lebahnya, siapapun pokoknya. Karena diaduk bentuknya kayak gini, dimasukin kulkas kayak gini, kayak gitu. Itu cuma cerita, narasi dan retorika kata-kata. Sebenarnya madu trigona tidak, madu paling encer. Dimasukin ke kulkas dia nggak beku. Beda sama dorasa atau mellifera atau albucerana yang kita bicara trigona. Trigona ada 99 spesies, yang ini jenisnya levisep atau SP lah. Endemik tropik Pulau Jawa, Banten. Pandeglang khususnya, karena Jawa Barat beda karakteristik. Yang ini aku udah kirim ke Malaysia sampai Singapura madunya. Kebetulan ada salah satu bumade di Bali, sama budidaya lebah juga. Nah mudah-mudahan nih sekarang masuk ke instrumen. Aku mau jelasin sih, sebenarnya miara tuyul yang diperintahin sama Allah. Aku gak pernah kerja. Iya, kenapa? Dia yang kerja, aku yang ngambilin madunya. Budidaya, budi itu kebaikan, daya itu kekuatan. Kalau ingin jadi peternak, konsepnya beda sama budidaya. Kalau konsep peternak, beli bibit, manpowernya berapa, hitung-hitungan besar, dikurangin cost ratio, akhirnya dapat keuntungan. Sesuatu yang diperas pasti manfaat. Anak bayi, ibu-ibu menyusui, manfaat. Susu diperas, manfaat. Madu budidaya diperas. Sesuatu hal yang diperas pasti manfaat. Boleh dibuktikan pokoknya. Bukan dikocok tapi diperas. Intinya gini,
Biar tahu dulu konsep ingin berbudidaya itu apa gitu. Mudik itu kebaikan, daya itu kekuatan. Menggabungkan kekuatan yang tadinya punya satu bisa jadi dua. Beda sama beternak. Intinya konsepnya budidaya. Nanti kita masuk ke nama pengenalan pertama, namanya instrumen. Ini lebahnya dia sama-sama punya rasa, makanya aku buka dulu ceritanya dalam artian biar tahu madunya buat apa sih. Mimpiku cuma pengen bikin P3K di setiap rumah. Kalau zaman dulu di budaya Sunda suka ada namanya nyiruan di belakang rumah. Itu kan apis, cerana, dan sengat. Kan gak konsepnya nggak masuk dong untuk di perkotaan. Menyengat dan membahayakan ibu-ibu dan anak-anak. Padahal orang dulu udah ngajarin kita bertutur kata rapah repeh rapi, kalau kata orang Sunda bilang. Dengan ini disusun sebagai P3, anaknya panas, bisa peras di belakang. Aku makanya main bagi sama teman-teman nih, tempatnya bagus banget, tempatnya bagus, luar biasa, alamnya bagus. Mudah-mudahan dengan budidaya lebah bisa naikin perekonomian di sini. Aku nggak pernah bermimpi bisa ngobrol sama teman-teman banyak begini nih sebenarnya. Di sini bisa datang. Nanti kalau setelah aku jabarkan, barangkali ingin ada yang bertanya, langsung tanya, nggak apa-apa. Aku langsung buka inti pada pokoknya aja, karena biar teman-temannya interaksinya biar jalan aja. Yang besar. Kadang-kadang kalau bisa serakah pengen kontaknya besar kayak gini. Serius. Lebahnya kecil, kodratullahnya kecil, tapi kita suka memaksakan dengan yang besar. Padahal yang kita kenalkan adalah lebah ini adanya biasanya habitat awal di alamiahnya di bambu. Temperaturnya rendah, biasanya di kandang kambing, di batu, di tanah. Tapi jenisnya beda. Kalau yang di log atau di kayu itu namanya itama. Nah teman-teman nanti kalau buka searching, bikin tutorial atau yang lain nonton di YouTube, jangan terpancing sama tutorialnya. Perlakuan anak kecil sama orang dewasa beda. Kan mereka showbiz. Gimana membuat menarik mungkin. Saat buka kontennya silakan cari influen, boleh ketik cara budidaya lebah Levices. Jangan disamain sama Biroy, nggak apple to apple. Yang satu mobilnya mobil Avanza, yang satu Fortuner. Jadi saat kita terapin cara mainnya beda. Yang ini jenisnya Levices atau SD. Aku buka sedikit gini nggak apa-apa, bakal melihat semua. Buka lagi. Kenapa aku dibagi satu-satu ya? Kenapa aku menggunakan median kayu? Tujuannya cuma satu, mempermudah dan memperkuat. Awalnya di bambu. Bambu itu saat sudah keropok dia akan menghasilkan butir-butiran serbuk. Ya, itu racun. Ini kita gunakan plastik yang paling ini sebagai tujuannya adalah sebagai controller, pelindung dari air hujan dan hama karena medianya kayu. Ini aku perkenalkan dulu instrumennya, nanti masuk ke tahap 2 namanya hama, peletakan, tahap ketiga pecah koloni, tahap keempat pemanenan, tahap kelima pemasaran sebenarnya. Sebenarnya teman-teman semua nih, andaikan nanti bisa budidaya lebah, terus bingung masarinnya, asal itu pembudidaya dan aku tahu itu madunya murni, bisa supply ke kita kekurangan madu. Singapura minta 150 liter per bulan, aku bohongan, aku ketua dan pendiri budidaya lebah di Dona. Dan ketuanya kebetulan kita tunjuk dari utara. Dan aku kebetulan jadi wakilnya, tapi aku adalah pelopor. Nah, jangan takut pokoknya kalau teman-teman bisa nanti aku berharap bisa bantu aku supply. Karena aku dari madu punya sumbangsi 5.000 perak anak yatim. Makanya aku butuh. Semakin banyak yang bisa aku makin senang. Aku nggak takut kompetitor. Nah, ini plastiknya sebagai mediator. Kita buka. Nggak apa-apa, nggak dekat juga nggak apa-apa. Ini telur tua. Buka lagi Bang Abi, sebelahnya, biar nggak terlalu kecil. Ini ratunya, teman-teman bisa lihat ratunya. Dia lihat dulu aja. Ratu. Oh, saya ratu. Ratunya mana? Saya bantu. Ukurannya seperti laron. Dua, ya. Boleh. Nanti bisa kalau mau video nanti mundur dulu, nanti bisa dibawain satu-satu biar tertib. Ya kan? Nanti aku kasih biar tertib nanti bisa. Yang itunya mah gampang. Sebenarnya foto itu tidak manfaat. Beneran. Aku belajar bukan berdasarkan yuridis dari ikut lembaga madu, bukan. Aku 12 tahun bikin catatan ini, bikin analisa sendiri. Maksud aku
foto itu nggak guna sebenarnya. Yang penting tahu tata caranya, ngurusnya, karena aku punya PR. Aku pengen ini lebah ini lestari, maksudnya bisa dibudidayakan lahir di kota Bogor misalkan, Kabupaten Bogor. Lebih baik kita jabarkan satu-satu dulu, biar tahu cewek, cowok, laki-laki atau perempuan. Saya punya istri, kebetulan istri saya suka manenin ini. Anak saya kecil manenin, karena ini lebah nggak punya sengat. Nggak ada sengatnya. Nggak butuh makanan, makanannya ada pohonan, tanam sekali bisa berkali-kali dapetinnya. Yang penting kita kenalin namanya ATM, amati, teliti, dan manfaat. Selanjutnya akan jadi amunan tunai mandiri. Oh, nice. Sekarang teman-teman nih berpikir pengen gimana caranya dapat ini jadi duit. Cuman belum melewati ATM pertama, amati. Amati itu saya jelasin di instrumen. Ini kotaknya dari stupnya dari kayu. Ini kotak yang coklat bisa lihat. Yang coklat itu telur muda. Iya, kalau bisa catat karena ini jenisnya Levisa, beda sama Itama. Kalau Itama coklat itu tua. Makanya aku bilang analisa dulu yang benar. Yang konsep kita bahasnya apa lebahnya. Jangan sampai teman-teman kok yang Itama begini atau Biroy atau Murai. Jenisnya Trigona sama. Ini telurnya coklat baru dilahirkan dari ratu. Dalam satu kota koloni terdapat cuma hanya satu ratu. Dalam satu kerajaan atau khilafah hanya ada satu pemimpin. Begitu juga konsep lebah. Lebah ini ada ratu, ada pekerja, ada telur. Ini telur tua yang warna kuning, yang warna putih. Ini nggak akan pecah. Terus dipindahin terus nggak netas. Kan saya bilang konsepnya jangan berpikir ini sebagai unggas. Nah, ini telur tua. Ini resin atau getah lah, jangan pakai bahasa ilmiah lah, takutnya teman-teman bingung lah. Getah itu sebagai defender pelindungan dari pintu masuk sampai pintu luar. Nah ini bipolen warna kuning. Sendok, ya, aku contohin ya. Ini biar lihat nih, biar tahu dulu bagiannya. Ini propolis, kantung madu atau jaringan ini propolis. Ini bipolen, warnanya coklat kayak keju. Mana propolis mana? Ini? Bipolen, propolis kantungnya. Madunya di dalam, contoh nih, nanti aku pencet. Ini banyak buka yang ada madunya. Kira-kira dibalik nggak? Balik, pokoknya tenang aja. Dia udah tahu, instingnya sudah dimodifikasi sama Maha Kuasa bahwa dia pakai indera penciuman. Makanya dia nggak salah kamar. Nah ini kantung madu. Ini madu. Ini madu semua. Ini madu semua, biar bisa lihat. Diputar aja. Madu. Kiri-kiri. Tergantung vegetasi atau tergantung sumber daya pakan, sumber daya alam di sininya. Bentar. Banyak juga madunya. Ya, maksud aku biar contoh bagi teman-teman. Dan ini kalau dipencet nanti kita pencet ya. Ini madu semua. Cobain. Oh, nyobain habis semua. Nah, ini kantongnya. Oh iya, ada madunya tuh. Aku jelasin. Udah instrumennya sudah ada nih. Ini madunya di dalamnya itu nanti tinggal kita peras doang. Sebenarnya gitu, biar tahu dulu instrumen tahap pertama, nanti pertanyaan dimunculin saat masuk ke tahap 2. Yang penting teman-teman udah tahu dulu. Sebelum pengen masak, ibu-ibu kan tahu dulu bawang buat ini buat itu kan. Nanti setelah tahu baru dicampurin jadi komposisi makanan. Nah, ibu-ibu bisa bikin kelompok kecil dan kita punya juga di Pembudidaya Trigona Tangerang adalah Sijum ya, membagi nasi Jumat. Ibu-ibu yang kegiatannya ngumpulin anggaran buat bikin nasi Jumat dibagi sedekah ke ikut budidaya lebah. Dia punya koloni kurang lebih 20 kotak, bisa kok. Lebah ini gampang banget. Jadi nggak pernah transgendernya bebas dia. Ya, anak kecil bisa, perempuan bisa, laki-laki bisa. Kenapa aku jelasin itu? Karena aku bikin logonya YSR, Yaser, artinya kemakmuran, atau bahasa Inggrisnya Yellow Solution Nasional, menyiapkan kematian karena saya laki-laki, saya punya anak, tiba-tiba saya meninggal, saya minta bantuan teman-teman, tolong panen punya saya, karena anak dan istri saya masih hidup. Beneran, aku mimpiku cuma gitu dong, simple. Aku nggak nyangka kalau ini jadi duit. Makanya instrumennya dulu ada yang pengen tanya nggak? Karena masuk ke tahap 2, nanti biar tahu telur tua, telur muda, dasarnya dulu, paling dasar paling awal. Ukuran stup nanti masuk tahap 2. Semakin kecil semakin baik. Volume di bambu itu cuma 8-10 inci. Kenapa ini kotak ini besar? Aku contohin. Ini butuh waktu yang lama sebenarnya.
Nah, nanti targetnya the profit is the benefit. Kalau mau ngomongin kotak, kenapa? Kalau saya pecah koloni bagian dari profit, bukan hanya madu. Saat saya punya satu kotak jadi 2 kotak dari kotak yang ada, bagian dari profit. Kotaknya lebih baik besar atau kecil? Lebih baik kecil. Kenapa? Hewannya pun terkecil di dunia. Kadang-kadang manusia serakah, pengen besar-besar soalnya pengen dapat besar. Itu tujuannya pada kotak kecil merangsang, memicu si ratu buat mengeluarkan telur ratu. Nah, nanti tahap 3 ya. Hah? Bikin kayunya bebas. Yang terpenting saya cuma berpikir kalau udah ngomongin kayu, yang terpenting kayunya baru. Nggak perlu namanya dicat, jangan sampai lumayan nih bekas bangunan. Salah, karena kenapa? Di situ kayu itu menyerap. Ada namanya semen. Yang tadinya kita ngomongin manfaat karena terkontaminasi dengan semen, jadi namanya mudarat. Di pernis baik untuk mata tapi nggak baik buat lebah. Secara logika kayu ini menyerap juga. Unsur-unsur kimia sebenarnya dijauhin karena dalam artian gini, kayunya pun harus baru. Kan kita buat konsumsi. Jadi penjual yang jujur. Jadi pembudidaya yang baik itu maksudnya. Nggak harus bagus tapi standar. Tuh. Instrumen apalagi dari segi kotak ini tujuannya sebagai perlindungan, sebagai kontrol. Kenapa kotaknya bersekat? Hanya nggak apa-apa. Kenapa sekat? Karena kebetulan mertua saya umurnya 59 tahun. Saat saya kasih volume sepanjang ini dia bingung nyari telur ratu, melihat madu. Nah, sekat ada pembatas ini, saya lebih mudah untuk mantauin dia karena matanya kebetulan minus. Kan semuanya nggak mungkin punya kemampuan yang sama. Sebenarnya ini cuman ornamen aja mempermudah kita. Kotak standar kita segede gini, yang ini sama yang ini. Ukurannya biasanya nggak sebesar ini sih, sama kayak gini, cuman lebih pendek gini. Ukurannya 15 kali 20 biasanya yang kecil. Namanya kita nyebutnya kotak transisi. Sebenarnya sama aja kotak transisi atau kotak produksi sama. Nah, sekarang saya masuk ke tahap lebah pekerja. Lebah itu hidupnya disiplin daripada manusia. Jam 17:43 menit dia sudah masuk karena pergantian suhu antara siang sampai ke malam. Dan lebah pekerja nggak hanya nyari madu. Takutnya teman-teman berpikir lebah pekerja cuma nyari madu, enggak. Lebah pekerja ada bagi macam-macam sesuai zonanya. Ada yang nyari bipolen, hanya nyari bipolen. Dia nggak akan nyari yang lain. Nyari madu dia nyari madu lebah pekerjanya. Nyari resin atau getah seperti ini buat benteng pertahanan, menjauhkan dari hama. Dan ini sebagai obat juga. Kalau kami tetetan di sini ada yang kami tetet, ya bisul, tinggal lemin getahnya aja tempelin, dia akan kempes karena dia punya antioksidan. Itu. Punya luka atau eksim. Salah satu teman saya ini namanya Bang Abi, kemarin luka kakinya kena eksim. Aku nggak bohongan, nyata udah dikerebutin semut. Aku cuma ngambil lebah, aku oles, laler pun pada nempel. Aku nggak bohongan. Mudah-mudahan kalau aku si Danu ini bisa bohong. Cuman maksud aku di surat An-Nahl 68, 69 tidak akan pernah bohong karena itu Allah yang membuat suratnya. Tinggal manusia yang berpikir punya otak nih. Madu yang seperti apa sih? Jenis yang mana sih? Kualitas madu yang seperti apa? Murni buat di sana. Salah satu Babinsa Tangerang ada bapak-bapak banyak termasuk Wakapolsek Jati kemarin kena Covid. Dia beli madu. Aku nggak bohongan. Aku nggak bilang ini sebagai penyembuhan madu, cuman kandungannya tersirat di catatan medis internasional sebagai antivirus. Boleh cek bagi teman-teman, nanti ketik di googling, takutnya saya bohong. Ketik manfaat madu trigona buat anti covid. Nah, membatas ini jangan jadi soal. Oke, udah. Bagian lain lubangnya di mana? Lubangnya cuma satu pintu, Bu. Bagian depan yang diisolasi, misalkan aku buka ya. Sebenarnya nih aku isolasi, lubangnya cuma satu. Hidup dia dari indera penciuman, makanya gitu. Lubangnya sekira-kiranya ukuran lebah aja. Sebenarnya kalau masalah lubang itu cuman fleksibel aja, nggak terlalu jadi patokan. Intinya lubangnya kecil, seukuran paku lah, ukuran 5 misalkan, udah dikira-kira aja. Lubangnya boleh 2 nggak? Nggak boleh, karena dia hanya satu pintu. Tujuan lubang itu satu adalah dia buat defender, pertahanan. Kenapa dia buat satu pertahanan? Karena ada si pemimpinnya di dalam. Baik buruknya si pemimpin, si ratu di dalam adalah yang terbaik. Karena dia patok. Makanya banyak hal
termasuk Ibnu Syabil membuat huruf A sampai Z karena dia berpatokan dari lebah. Aku nggak bohong. Termasuk Kiai Hasim, Kiai Dahlan, dia berpatokan sama lebah. Kenapa? Walaupun